Bab 306 Permaisuri-kin. Munculnya Origin Core Sovereign telah mengejutkan semua orang dan tidak ada satupun pangeran sejati yang dapat melihat tindakannya. Hanya ada satu orang yang bisa menangkap jejak mistik Sword Sovereign dan itu adalah Zhao Feng, tetapi dia tidak berani melakukannya karena jika dia menggunakan mata spiritual Tuhannya untuk mengunci para ahli di True Mystic Rank atau lebih tinggi, mereka akan merasa sesuatu. Tidak ada yang hadir mungkin benar-benar menyaksikan betapa mengerikannya kekuatan penguasa di alam inti asal. Hanya beberapa ratus tahun yang lalu, ketika agama iblis bulan Scarlet menyapu benua itu, beberapa ahli Origin Core Realm muncul. Ini memang layak menjadi salah satu lelang teratas di seluruh benua. Bahkan para ahli di Origin Core Realm pun tertarik. Petik 2. Heiyun Master mengagumi. Zhao Feng menahan diri untuk tidak membuka mata spiritual Tuhannya, yang telah pergi bersamanya langkah demi langkah dalam perjalanan ini. Kembali di daerah sisi negara seperti 13 negara bahkan tidak ada ahli True Lord Rank, bahkan pembudidaya terkuat di klan bulan rusak hanya di True Human Rank. Di benua ini, negara-negara besar adalah yang paling kuat dan kembali di Floating Lake City, Zhao Feng telah membaca beberapa catatan yang mengatakan bahwa penguasa di Origin Core Realm tidak benar-benar hidup di dunia yang sama dengan manusia. Singkatnya, mereka berasal dari dua dunia. Setelah Seven Sword Incomplete Manual dibeli, lelang naga meningkat hanya memiliki item terakhir yang tersisa, potongan item kelas bumi. Fana, spiritual, bumi, langit. Ini tidak hanya digunakan untuk mendistribusikan keterampilan dan bakat, tetapi juga digunakan untuk mendefinisikan senjata. Hukum dunia sangat dalam dan ketika apapun seperti bakat, keterampilan, atau senjata mencapai tingkat bumi, itu sudah cukup untuk mengejutkan dunia. Dalam pikiran Zhao Feng, hanya Zhao Yufei yang tampaknya memiliki garis keturunan unik yang juga merupakan tubuh yang dapat berubah yang bakatnya sebanding dengan tubuh kelas bumi. Sepotong item kelas bumi. Penatua berjubah polos menenangkan emosinya dan memberi isyarat untuk kecantikan True Human Rank di sebelahnya untuk mengungkapkan item. Itu adalah potongan logam seukuran telapak tangan dan warnanya akan berubah dari hitam menjadi ungu menjadi abu-abu bila dilihat dari arah yang berbeda. Mata spiritual Tuhan Zhao Feng dengan cepat memindai itu, tetapi didorong kembali oleh kekuatan tak terlihat yang mengguncang energi mentalnya dan hampir membuatnya batuk darah. Item kelas bumi telah melampaui pengetahuan kita. Zhao Feng merasa bahwa tindakannya saat itu agak gegabah. Item kelas bumi sama dengan Origin Core Sovereigns, mereka tidak bisa dimata-matai dan pada kenyataannya, sebagian besar sense spiritual dari mereka yang berada di alam roh sejati tidak terkena item kelas bumi. Hanya mereka yang berada di True Lord Rank yang merasa hati mereka bergetar dan bertindak seolah-olah mereka telah disambar petir. Semua orang tahu bahwa senjata ilahi muncul puluhan ribu tahun yang lalu dan negara Dewa Daguang, yang juga merupakan dinasti, dihancurkan. Sejak saat itu, dinasti menjadi legenda dan terlarang. Tidak ada negara lain sejak itu yang berani menyebut diri mereka dinasti. Kata penatua berjubah polos. Dia jelas harus menambahkan beberapa detail ke item terakhir. Zhao Feng bahkan tidak mendengar apapun tentang dinasti di 13 negara karena terlalu jauh. Di benua ini, dilarang bagi negara manapun untuk menyebut diri mereka dinasti. Karena itu, satu-satunya tingkatan adalah negara kecil, negara kuat dan negara besar dengan negara-negara besar menjadi kekuatan terbesar. Potongan logam ini telah melewati inspeksi beberapa master inspeksi harta dan bahan yang dibuatnya memang telah melampaui tingkat spiritual dan mengkonfirmasi bahwa itu adalah bagian yang rusak dari item kelas bumi. Bagian ini mungkin 1/5 atau 1/100 dari item lengkap, tetapi bahkan mereka yang berada di True Lord Rank akan merasa sulit untuk mengendalikannya. Lebih penting lagi, potongan item kelas bumi ini berasal dari tempat lain dan mengandung maksud setidaknya penguasa di Origin Core Realm atau bahkan seorang tokoh legendaris. Penatua berjubah polos tersenyum dan berkata, Zhao Feng tidak memperhatikan apa yang dikatakan kemudian. Orang-orang di True Lord Rank pasti akan mengincar sepotong senjata kelas bumi yang rusak, yang memiliki maksud dari para ahli di Origin Core Realm. Harga awal dari item kelas bumi adalah 50 juta, setiap kenaikan harus setidaknya 1 juta. Begitu kata-katanya selesai, 8 faksi utama semua mulai mengajukan penawaran. Bahan karya itu sendiri luar biasa dan mungkin mengandung maksud orang-orang di Origin Core Realm. Jika mereka beruntung, ini bisa melahirkan ahli Origin Core Realm. The Canopy Great Country sepertinya tidak memiliki ahli Origin Core Realm saat ini atau keadaannya tidak akan terlalu rumit.
60 juta, 8 juta, 85 juta, teriakan demi teriakan berlanjut. Tanpa diragukan lagi, senjata kelas bumi yang rusak ini bisa melampaui 100 juta. Stand tamu yang terhormat. Barang kelas bumi ini sebenarnya tidak mengandung maksud seorang kaisar di Void God Realm, dan niat di dalamnya juga sangat lemah. Seorang wanita tua menghela nafas ringan. Sosoknya melintas dan menghilang dari tempat tamunya yang terhormat dengan nyaris tidak ada orang yang menyadari apapun. Stand tamu terhormat pertama dan stand kedua terhormat sekarang kosong. Ketika wanita tua itu menghilang, Zhao Feng dan kucing kecil pencuri itu memiliki perasaan aneh dan melihat ke arah itu. Stand tamu kehormatan keempat. Bagus sekali, orang itu pergi sekarang. Kami dapat menawar untuk itu dengan aman sekarang. Petik 2. Wakil Patriark Timo mengungkapkan senyum tipis. 100 juta. Pria kulit berwarna darah itu langsung menaikkan harganya menjadi 100 juta. Pelelangan terdiam sesaat sebelum harga mulai naik lagi. Ketika harganya mencapai 120 juta, hanya agama darah besi dan kekaisaran masih bersaing. Stand tamu terhormat ketiga, Demon Slot Rare Blade dan item lainnya sebelum menghabiskan banyak kekayaan bagi kita. Orang-orang dari kekaisaran sedikit menyesal karena agama darah besi tidak menghabiskan banyak pada apapun sebelumnya. Ini terutama terjadi pada Timo, yang memiliki roda cahaya dan kegelapan yang dapat menyerang dan bertahan. Harta kelas spiritual tingkat tinggi yang normal dapat diabaikan. Akhirnya, potongan item kelas bumi dibeli oleh Iron Blood Religion dengan harga 160 juta. Tentu saja, karena kekaisaran telah membeli pisau pemotong iblis dan harta lainnya sebelumnya, mereka tidak akan terlalu jauh seperti dalam hal kegunaan. Pisau pemotongan iblis sebenarnya lebih baik daripada potongan item kelas bumi. Dengan penjualan item kelas bumi, pelelangan segera berakhir. Zhao Feng telah mendapatkan cukup banyak barang dari pelelangan ini dan harta yang telah ia berikan kepada pelelangan telah terjual dengan total 20 juta batu kristal primal. Meskipun ini tidak banyak dibandingkan dengan faksi super, itu masih banyak. Yang paling penting adalah bahwa saya telah menemukan permaisuri Qin. Zhao Feng puas. Tidak ada yang lebih penting dari itu. Setelah meninggalkan stand tamu terhormat, Zhao Feng menyapa Timo. Salam wakil patriark. Heiyun Master melompat-lompat karena dia tidak tahu bahwa Zhao Feng benar-benar mengenal wakil patriark. Setelah mengucapkan selamat, tinggal pada agama darah besi, Zhao Feng dengan cepat pergi ke istana. Tuan, kami berpisah di sini. Zhao Feng meletakkan tangannya ke arah dan tersenyum ke arah Heiyun Master. Mengirimnya pergi dengan matanya, Heiyun Master memiliki ekspresi yang kompleks dan bergumam, saya tidak berpikir bahwa dia akan menjadi orang misterius yang membantu wakil patriark menyelesaikan roda cahaya dan kegelapan. Sosok Zhao Feng menjadi pingsan saat kilat melintas di sekitarnya. Mata spiritual Tuhannya segera mengunci kereta terbang yang memiliki ukiran Golden Green Phoenix di atasnya. Kereta terbang ini milik permaisuri Qin dan alasan mengapa Zhao Feng menguncinya adalah karena mata spiritual Tuhannya tertarik pada permaisuri Qin. Permaisuri, saya pikir kita sedang diikuti. Seorang pelayan di dalam kereta tertawa. Di Canopy Great Country, tidak banyak orang yang berani bergerak pada permaisuri Qin. Bukankah bajak laut Water Moon dari 100 tahun yang lalu contoh? Pelayan ini juga cantik dan kultivasinya telah mencapai True Lord Rank. Dia jelas tidak sesederhana pelayan biasa. Zhao Feng melayang di udara dan 3 koin perunggu meramalkan terbalik di telapak tangannya. Segera, pelayan berpakaian hijau itu datang dan tersenyum, permaisuri mengundang Anda ke Water Mist Pavilion untuk berbicara. Yakin, Zhao Feng mengangguk dan langsung menuju ke arah pavilion kabut air. Dia telah berada di ibu kota selama beberapa hari dan telah menyalin peta ibu kota ke dalam benaknya. Meskipun Zhao Feng menggunakan semua kecepatannya, dia masih sedikit lebih lambat dari kereta terbang Empress Qin. Daerah yang tenang dan berkabut segera muncul tidak jauh dari lelang naga meningkat. The Water Mist Pavilion adalah kafe kelas atas yang memasok makanan dan teh. Silakan ikuti, Tuan Muda. Pelayan berpakaian hijau sedang menunggu di luar ruangan. Zhao Feng memasuki ruang tunggu dan samar-samar bisa melihat sosok kecantikan tiada taraf di balik tirai manik-manik. Permaisuri Qin mengenakan gaun bangsawan yang terbungkus ke tanah dan tampak sangat elegan. Dia memiliki penampilan yang tiada taranya yang sepertinya membekas dalam benak siapapun. Setiap tindakannya, setiap senyum memiliki kekuatan misterius yang menggerakkan hati. Dengan penglihatan Zhao Feng,
tirai manik tidak bisa menghentikannya, bahkan dinding tidak akan bisa. Jika dia mau, pakaian pada permaisuri Qin juga bisa berubah transparan. Namun, Zhao Feng harus mengakui bahwa wanita ini terlalu menawan. Semakin dia melihat, semakin baik perasaannya. Seolah-olah dia ingin memberikan semua hal terbaik yang dia miliki padanya. Apakah kamu sudah terlihat cukup? Suara manis terdengar yang membuat Zhao Feng merasa dia diberkati oleh seorang dewi. Di balik tirai manik-manik, wajah cantik permaisuri Qin memiliki sedikit kesunyian dalam ketenangannya. Bahkan mereka yang berada di True Lord Rank tidak akan bisa menolak pesonanya, tetapi mata pemuda ini masih secara mekanis dingin dan tanpa emosi. Seolah-olah di matanya, dia hanya setumpuk darah dan tulang. Tidak, jawab Zhao Feng jujur. Yang dia lakukan saat itu hanyalah memeriksanya dan tidak berani menggali terlalu dalam karena dia tidak tahu di level apa dia berada. Haha, permaisuri Qin tertawa dan berdiri. Sulit untuk melihat kejujuran di istana. Apa yang dikatakan Zhao Feng benar, semakin dia memandang permaisuri Qin yang memiliki kekuatan pesona, semakin baik perasaannya. Di dunia ini, siapa yang tidak menginginkan kesempurnaan? Pesona permaisuri Qin adalah kesempurnaan semacam ini. Dari perspektif ini, Dao of Cham yang sebenarnya tidak seburuk yang dipikirkan orang. Huala, tirai manik-manik terbuka dan penampilan permaisuri Qin tampak sepenuhnya ketika setitik parfum juga tiba. Kamu lolos dari pernikahan, di kota Danau Banjir dan datang jauh-jauh ke sini hanya untuk melihatku. Bab 307 Perhitungan dari 100 tahun lalu. Kamu lolos dari pernikahan di kota Danau Banjir dan datang jauh-jauh ke sini hanya untuk melihatku. Permaisuri Qin tersenyum ketika wajahnya yang menarik muncul di depannya. Setiap nafas, setiap tindakan miliknya mengungkapkan pesona sepenuhnya. Bau memancar dari dia sejenak tertegun Zhao Feng. Permaisuri Qin pada saat ini seperti magnet yang akan menarik pria ke arahnya. Sedikit warna biru muncul di mata kiri Zhao Feng, yang perlahan-lahan mengubah matanya menjadi biru sepenuhnya. Kamu benar-benar menebaknya. Hati Zhao Feng menjadi dingin dan menarik napas ringan. Tidak masalah apakah permaisuri Qin sedang mengujinya atau tidak, dia telah berhasil. Apa yang dia katakan saat itu mengenai titik vital Zhao Feng dan pesonanya juga membuat Zhao Feng menggunakan mata spiritual Tuhannya dan mengungkapkan identitasnya. Hehe, kamu memang Zhao Feng, orang yang membalik kota Danau Banjir sekitar dan sekarang datang ke ibu kota. Apakah Anda benar-benar berpikir saya mudah digertak seperti Liu Qinxin? Petik 2. Permaisuri Qin tersenyum dan menunjukkan kegembiraan yang dimiliki gadis-gadis muda. Zhao Feng menahan diri. Permaisuri Qin ini telah mengumpulkan sikap jutaan wanita. Dia kadang-kadang akan menjadi mulia dan anggun sementara waktu yang lain menarik. Permaisuri, Anda tidak akan menyerahkan saya kepada Dewa Kota Danau Banjir, kan? Zhao Feng dengan sengaja menurunkan wajahnya dan bertanya. Menurut berita agama darah besi, para Imperial dan Flooding Lake City Lord telah mencapai kesepakatan untuk menangkap Zhao Feng dan Empress Qin berasal dari Imperial. Sekarang dia telah mengidentifikasi Zhao Feng, apa yang akan menantinya. Sudah pasti bahwa jika permaisuri Qin bergerak, Zhao Feng akan ditangkap. Setelah membuka mata spiritual Allah, Zhao Feng yakin bahwa kekuatan permaisuri Qin telah mencapai pangkat dewa sejati. Alasan mengapa permaisuri Qin memiliki kekuatan seperti itu di kekaisaran adalah karena kekuatan, daya tarik dan kecerdasannya sendiri. Bahkan ada desas-desus bahwa dia bahkan mengendalikan kaisar. Permaisuri Qin tertawa dan berkata dengan nada manis, "Keke, beruntung kamu, hubunganku dengan Tuan Kota Danau Banjir itu tidak terlalu baik. Kenapa kau lari jutaan mil ke Imperial dan menemukanku?" Petik 2. Saat berbicara, dia bahkan menepuk bahu Zhao Feng seperti seorang gadis dari sebelah. Zhao Feng bingung. Permaisuri Qin ini memang bisa berubah. Hanya satu orang saja tetapi dia bisa berpura-pura menjadi siapapun. Ini juga meningkatkan pembelaannya. Permaisuri Qin dapat berpura-pura menjadi wanita tanpa batas yang berarti bahwa tidak ada cacat. Ini juga berarti bahwa apa yang dia katakan tidak bisa dipercaya. Petik 2. Mata Zhao Feng tenang saat dia dengan cepat menganalisis segalanya. Ini adalah Zhao Feng yang mata spiritualnya telah membuatnya lebih tenang dan lebih pintar. Pada saat yang sama, cahaya melintas di mata permaisuri Qin. Ketenangan diri dan keadaan hati pemuda ini menakutkan. Dia berpura-pura menjadi tipe wanita yang berbeda dan menunjukkan sikap mereka sepenuhnya. Di dunia ini, setiap pria setidaknya menyukai satu tipe wanita. Misalnya patuh, murni, imut, anggun, mulia, del.
Namun, Permaisuri Qin menemukan bahwa Zhao Feng seperti balok kayu dan pesonanya menderita kekalahan pertama mereka. Zhao Feng tidak mengatakan apa-apa dan diam-diam menyerahkan barang-barang tuannya kepada Permaisuri Qin. Setengah sikat giok dan surat. Ekspresi Permaisuri Qin sedikit berubah saat tangannya menyentuh sikat setengah giok. Ini adalah... Permaisuri Qin jatuh ke dalam ingatan ketika ekspresi tentang apa yang seharusnya seorang gadis muda melewati wajahnya. Zhao Feng berhenti, ini adalah pertama kalinya dia melihat Permaisuri Qin kehilangan ketenangannya. Apa hubunganmu dengan si Tumo? Permaisuri Qin menyingkirkan batu giok dan perlahan membuka surat itu. Tuanku, Zhao Feng menjawab, si Tumo adalah penatua pertama klan bulan yang rusak. Permaisuri Qin diam-diam membaca surat itu sebagai kejutan yang sesekali terlintas di matanya. Zhao Feng menunggu dengan lambat. Pasti ada beberapa hal penting dalam surat itu. 13 negara terlalu jauh. Selanjutnya, Canopy Great Country terbelah. Kecuali jika itu disatukan, tidak ada kesempatan untuk membantu 13 negara. Permaisuri Qin berkata dengan lurus. Zhao Feng tidak terkejut dengan hasil ini. Tuanmu tidak memiliki kepercayaan diri dalam menyelamatkan 13 negara. Satu-satunya harapannya adalah agar saya dapat membantu Anda. Petik 2. Permaisuri Qin tersenyum tipis. Flash. Tangannya diperas dan surat itu robek menjadi bubuk. Ekspresi Zhao Feng membeku. Dia tidak tahu pikiran dan makna Ratu Emin. Orang ini bisa memerankan setiap tipe wanita. Siapa yang tahu apa yang dia pikirkan? Selanjutnya, Zhao Feng punya firasat buruk. Karena kamu muridnya, aku tidak akan menganiaya kamu. Bagaimana kalau saya menganggap Anda sebagai anak tiriku? Permaisuri Qin bertanya, anak tiri. Zhao Feng bingung dan merasa seolah-olah dia tidak menyusulnya dalam hal pikiran. Bagi orang normal, menjadi kaisar dan ratu tiri adalah sesuatu yang mereka harapkan. Terima kasih atas niat permaisuri. Zhao Feng segera menolak. Dia sudah memiliki orang tua dan ibu tiri ekstra menentangnya. Oh well, kamu pertama kali tinggal di ibu kota. Ketika saya kembali, saya akan menemukan kaisar dan jika Anda bersedia saya dapat merekomendasikan Anda ke Sekte Pedang Qin. Permaisuri Qin melanjutkan, saat pertemuan dengan Ratu Qin akan berakhir, Zhao Feng segera ingat sesuatu yang lain. Permaisuri, ada sesuatu yang seseorang katakan padaku untuk berikan kepadamu secara pribadi. Zhao Feng mengeluarkan kelopak giok. Pada kenyataannya, kelopak giok ini adalah perpanjangan dari 3 bunga teratai berharga dan kehendak bajak laut bulan disembunyikan di sini. Dalam surat wasiat, dikatakan bahwa orang yang menerima treasury bulan air harus memberikan kelopak ini secara pribadi kepada Permaisuri Qin. Setelah Zhao Feng mempersempit 3 bunga teratai berharga, dia telah menerima informasi. Kamu, suara Permaisuri Qin mulai bergetar ketika kulit putih saljunya mulai memerah. Weng gelombang-gelombang, simbol lotus merah samar muncul di dahi Empress Qin. Permaisuri Qin langsung merasa tidak berdaya dan dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Ini, apa yang terjadi? Zhao Feng tertegun. Kecantikan yang menawan yang tidak memiliki perlawanan ada tepat di depannya dan dia adalah wanita paling cantik dari negara besar. Jika itu adalah pria normal lainnya, mereka mungkin akan menyerah dan melakukan sesuatu. Zhao Feng segera kemudian merasakan kelopak di tangannya menjadi panas dan kemudian aura berapi meluas ke seluruh tubuhnya untuk membanjiri kesadarannya. Pada saat yang sama, simbol Lotus Empress Qin menjadi lebih cerah dan lebih merah. Permaisuri ini yang berspesialisasi dalam pesona merasa seluruh tubuhnya terbakar dan matanya menjadi melamun, tapi dia masih menolak dengan semua yang dia bisa. Namun, tubuhnya masih bisa melakukan beberapa tindakan seperti melepas bajunya dan mengungkapkan tubuhnya. Tidak baik, Zhao Feng hampir tidak bisa mengendalikan emosinya dan tubuh bagian bawahnya menjadi keras. Pada saat kritis, di dalam dimensi mata kiri Zhao Feng, kolam biru pudar menyala. Seketika, energi mental Zhao Feng membeku dan dia bisa mengendalikan tubuhnya. Bajak laut bulan air ini bahkan masih memiliki perhitungan. Mata spiritual Allah Zhao Feng berpikir. Kelopak di tangannya memiliki hubungan yang unik dengan lotus pada. Tekan dahi Qin. Melalui kelopak, dia bisa mengendalikan emosi Empress Qin. Ini berarti bahwa pertempuran 100 tahun yang lalu, Permaisuri Qin tidak sepenuhnya menang. Meskipun bajak laut Water Moon gagal, dia masih bisa melewati Mystic Flower Treasure Bible dan meninggalkan teknik rahasia ini pada Permaisuri Qin. Begitu seseorang mendapatkan treasury bulan air dan mengeluarkan kelopaknya,
mereka bisa bermain sebanyak yang mereka inginkan dengan permaisuri Qin dan bahkan memperbudaknya. Mengerikan, perhitungan yang menghancurkan. Hati Zhao Feng menjadi dingin. Jika bajak laut Water Moon bisa berpikir seperti itu, permaisuri Qin yang telah memukulnya juga tidak akan menjadi sosok yang sederhana. Sama seperti Zhao Feng memikirkan alasannya, kuat permaisuri Qin akan memungkinkannya untuk mengendalikan lotus di dahinya. Bunuh dia, permaisuri Qin dengan dingin berteriak, tapi ini adalah batasnya karena seluruh tubuhnya mati rasa. Meskipun bajak laut Water Moon telah berhasil menghitung permaisuri Qin, yang terakhir juga telah membuat perbaikan dan sekarang telah mencapai True Lord Rank. Suster Qinxin, keindahan berpakaian hijau di luar berseru dan menyerbu masuk, tetapi pemandangan itu membuatnya bingung. Gambar sempurna permaisuri Qin dalam benaknya sekarang setengah telanjang di depan seorang pemuda. Bunuh dia, wajah permaisuri Qin dingin dan matanya mengungkapkan niat membunuh. Niat membunuh ini bukan hanya karena kelopak di tangan Zhao Feng, tetapi sesuatu yang sudah ada sejak lama. Bajingan, beraninya kamu menghitung melawan permaisuri. Mati. Keindahan berpakaian hijau meraung dan kinya dari roh sejati berubah menjadi ular hijau yang merayap menuju Zhao Feng. Kedatangan gadis berpakaian hijau membiarkan permaisuri Qin menghela nafas. Dengan pelayan pribadinya di sini, itu sudah cukup untuk membunuhnya. Gelombang kehancuran petir, lengkungan petir mengelilingi Zhao Feng dan dengan paksa menerobos serangan gadis berpakaian hijau itu. The Lightning Wave of Destruction adalah versi yang lebih kuat dari Ring of Lightning dan itu bisa terus-menerus mengirimkan gelombang petir yang akan membuat mati rasa dan membakar musuh. Tidak baik, karena gadis berpakaian hijau harus melindungi permaisuri Qin yang tak berdaya, dia hanya bisa mengalihkan sebagian kekuatannya dari pelanggaran ke pertahanan. Ledakan, pertukaran kekuatan di alam roh sejati langsung menyebabkan tempat itu terpecah. Ekspresi permaisuri Qin dan gadis berpakaian hijau berubah drastis karena mereka hanya bisa menonton Zhao Feng melarikan diri. Keduanya jelas tidak berpikir bahwa Zhao Feng cukup kuat untuk menerobos serangan Realm Spirit Realm. Mati, wanita berpakaian hijau itu marah karena adil, maka dia harus melindungi ratu dan tidak bisa keluar sepenuhnya. Bab 308-309 Saldo. Sukacita muncul di mata permaisuri Qin. Dengan budidaya, setengah asal Core Realm, Grand Elder, dia memiliki banyak gerakan yang bisa dia gunakan untuk menyelamatkannya, bahkan dari puluhan mil jauhnya. Hanya pemikiran saja darinya yang bisa membuat pikiran para pakar True Human Rank normal hancur. Pada saat ini, kekuatan setengah langkah Origin Core Realm tersebar di radius 100 mil dan surga bumi Yuan Qi membentuk berbagai jenis pemandangan. Seorang penatua yang memegang tongkat naga muncul di tembok kota. Wajahnya yang keriput tanpa ekspresi. Menyambut Grand Elder, yang ini melihat penatua Longmu. Para ahli di alam roh sejati termasuk Kaisar sendiri semuanya membungkuk. Canopy Great Country Imperial setelah berada di benua utara selama puluhan ribu tahun dan mereka jelas memiliki ahli yang memegang benteng. Grand Elder, Longmu, adalah salah satunya. Grand Elder, selama kamu bergerak, bocah itu akan tidak berdaya untuk melawan. Kata Canopy Great Country's Emperor. Tidak ada yang meragukan kekuatan Grand Elder. Kekuatan garis keturunan mata bocah ini tidak sederhana, jadi aku tidak bisa mengendalikannya dari tingkat energi mental. Selain itu, kucing peliharaan yang ia miliki juga tidak biasa. Penatua Longmu menatap tempat kejadian dan tidak melakukan gerakan gegabah. Status permaisuri Yin berada di peringkat 3 teratas kekaisaran. Kultivasinya sendiri telah mencapai True Lord Rank dan Imperial hanya memiliki beberapa dari mereka. Yang lebih penting adalah bahwa permaisuri Qin adalah jembatan antara kekaisaran dan keluarga Liu. Permaisuri Qin memainkan peran besar dalam mengapa keluarga utama Liu akan mendukung kekaisaran. Jika mereka kehilangan dukungan keluarga Liu, rasa hormat dan kekuasaan kekaisaran akan berkurang dan mereka bahkan mungkin kalah dari agama darah besi. Puluhan mil jauhnya, Zhao Feng tidak panik dari situasi saat ini. Kucing kecil pencuri itu mengendalikan Mystic Snake Blood Whip dan menyandera Express Qin. Aura dari setengah langkah Origin Core Realm tidak terlalu berpengaruh. Miao miao, kucing kecil pencuri itu bahkan memperlihatkan giginya dan membuat wajah. Tindakan ini jelas tidak luput dari indera Grand Elder. Sikap tenang dan tenang Zhao Feng juga terlihat oleh penatua Longmu. Teman kecil, lepaskan permaisuri. Menyerah dan mungkin kamu akan memiliki kesempatan. Suara lama penatua Longmu seperti suara para dewa yang hampir menghancurkan pikiran orang-orang yang berani melawan.
Mata kiri Zhao Feng menyala biru dan cahaya biru dingin menstabilkan pikirannya. Di dalam dimensi mata kirinya, kolam yang membeku hanya beriak. Sumber energi mental mata spiritual Allah tidak terduga, tetapi sebagian besar kekuatan tidak dapat dikendalikan oleh Zhao Feng. Tentu saja, ketika Zhao Feng diserang, sebagian besar energi mental akan melemah. Dalam hal pertempuran tunggal, Penatua Long Mu bisa membunuh Zhao Feng dengan satu jari tetapi tingkat energi mentalnya belum mencapai titik di mana Zhao Feng akan langsung menyerah. Situasinya tidak sesederhana ini. Jika bocah ini sendirian, aku punya banyak gerakan lagi. Petik 2. Ekspresi Penatua Long Mu berubah sedikit serius ketika dia melihat jauh. Mata spiritual Tuhan Zhao Feng dapat melihat bagian dari puluhan mil dan situasi di tembok kota. Di atas 3 bunga teratai berharga, Permaisuri Qin tidak berdaya tetapi kecepatan napasnya mulai tenang. Lagi pula, dia berada di True Lord Rank dan mulai mengendalikan segel merah di dahinya. Segel persik mistik dibuat untuk melawan wanita dan itu adalah teknik rahasia dari Mystic Flower Treasure Bible. Namun, bajak laut Water Moon telah meremehkan peningkatan saya. Petik 2. Permaisuri Qin tidak bergerak. Dia sedang menunggu tubuhnya untuk terbiasa dengan mistik. Pitch Cell dan ketika 10 hingga 20% dari Kiroh sejati pulih, dia bisa melakukan serangan balik. Namun, tekanan yang dihadapi Permaisuri Qin tidak hanya begitu. Ada juga mistik Snake Blood Whip Zhao Feng yang perlahan-lahan mengisap esensi darahnya. Alasan-alasan ini membatasi kemampuannya untuk pulih. Zhao Feng, apakah kamu tertarik mendengarkan cerita? Kamu mungkin tidak tahu mengapa aku harus membunuhmu. Petik 2. Kecantikan Ratu Emin sudah cukup untuk menghancurkan negara dan pria. Bahkan detak jantung Zhao Feng melambat sedikit. Meskipun mata spiritual Allahnya membuatnya sangat logis, itu adalah insting untuk mengejar kesempurnaan. Yakin, Zhao Feng menganggukkan kepalanya dengan minat, meskipun dia entah bagaimana merasa bahwa Permaisuri Qin sudah terbiasa dengan segel persik mistik. Dulu ada orang bijak yang mengambil 3 murid wanita. Murid pertama memilih Dao of Life, yang kedua Dao of Charm dan yang ketiga Dao of Entertainment. Saat itu, ketiga wanita itu semuanya muda tetapi berjalan di jalur kehidupan yang berbeda. Petik 2. Permaisuri Qin jatuh ke dalam ingatannya dan mengungkapkan ekspresi murni yang langka. Karena jaraknya, selain Penatua Long Mu, hampir tidak ada yang mendengar percakapan mereka. Aku sudah mendengar cerita ini. Zhao Feng mengangguk lemah. Orang bijak memiliki rencana berbeda untuk ketiga murid. Salah satu wanita bertemu seorang pemuda tampan di desa yang jauh dan jatuh cinta padanya, tetapi pada akhirnya, dia memilih warisannya dan meninggalkan desa itu dan kembali ke kota berpenduduk. Berbicara di sini, Permaisuri Qin sedikit berhenti. Zhao Feng jelas mengerti bahwa murid perempuan adalah Permaisuri Qin dan desa yang jauh adalah 13 negara. Ini adalah alasan pertama aku ingin membunuhmu. Permaisuri Qin berkata tanpa ekspresi. Pikiran Zhao Feng bergetar, Permaisuri Qin lebih dingin dari yang dia kira. Tapi memikirkannya, itu bisa dimengerti. Tidak peduli seberapa besar mereka saling mencintai saat itu, bertahun-tahun telah berlalu dan sekarang Permaisuri Qin berdiri di puncak negara besar. Tidak ada banyak hubungan di antara keduanya. Penatua pertama hanyalah mantan pacar yang datang dari desa kecil. Bagaimana dia bisa membiarkan mantan pacar mengganggu kehidupannya saat ini ketika dia sudah menjadi ratu negara besar? Oleh karena itu, mengetahui bahwa Zhao Feng adalah murid First Elder, Permaisuri Qin memiliki beberapa niat membunuh tetapi dia agak ragu-ragu. Kedua, Anda bertunangan dengan Liu Qinxin dan kakak bela diri senior meninggal untuk mengubah takdirnya. Anda juga merupakan faktor kunci. Petik 2. Mata Permaisuri Qin dingin. Zhao Feng berdiri diam dan tidak berpikir akan ada koneksi ini juga. Permaisuri Qin dan tunangannya berada di sisi yang berlawanan. Zhao Feng sekali lagi didorong ke sisi musuh Empress Qin. Awalnya, aku hanya ingin membuatmu dalam gelap lalu membunuhmu tanpa kamu sadari. Aku tidak pernah menyangka kamu akan mewarisi kehendak bajak laut Water Moon dan memiliki segel bunga persik mistik. Permaisuri Qin mendengus dingin. Mendengar ini, Zhao Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Jika orang yang memegang segel bunga persik mistik cukup kuat, mereka mungkin bisa langsung memperbudakmu. Permaisuri Qin tetap diam tetapi tidak setuju. Koneksi Zhao Feng dengan Penatua pertama dan Liu Qinxin adalah masalah hanya di masa depan dan tidak kritis. Permaisuri Qin bahkan tidak mencoba membunuh Zhao Feng di Water Mist Pavilion sampai Zhao Feng mengeluarkan Mystic Peach Flower Seal. Bajak laut bulan air,
aku tidak tahu apakah kamu sudah membantuku atau tidak. Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya. Permaisuri Qin terdiam dan matanya tenang. Saat ini, Qi-nya dari roh sejati telah pulih 10% tetapi sengaja pura-pura. Tidak menyadari, meskipun dia bisa melarikan diri sekarang, dia tidak cukup percaya diri untuk membunuh Zhao Feng. Sebuah bola cahaya kental dari telapak tangan Zhao Feng dan mengenai permaisuri Qin. Pada waktu bersamaan, kucing kecil pencuri itu menarik mistik Snake Blood Whip. Kamu, permaisuri Qin hanya bisa mengedarkan 10% Qi roh sejati yang dihamburkan oleh Zhao Feng dan kucing kecil pencuri itu. Tubuhnya menjadi mati rasa lagi dan simbol menjadi lebih merah. Zhao Feng memperkirakan jarak dan menghitung bahwa mereka berada sekitar 100 mil jauhnya dari ibu kota. Grand Elder Long Mu dan beberapa ahli mengikuti dari belakang tetapi tidak bergerak. Salam Tuhan Timo. Zhao Feng tersenyum dan melihat ke arah bukit selusin mil jauhnya saat tanda emas tercetak dengan kristal merah muncul di tangannya. Token pesanan darah besi emas. Qiyu. Token emas berwarna darah berubah menjadi kabut berwarna darah yang bersinar dengan emas. Hahaha, aku akan terus menonton pertunjukan itu, tetapi aku tidak berpikir kamu akan menemukanku. Sebuah tawa panjang datang dari bukit dan sekejap berikutnya, sebuah sedan emas dengan simbol naga darah dan sebuah pedang dan bilah berpotongan muncul. 4 pembawa sedan di True Human Rank melayang ke arah Zhao Feng. Sedan naga emas tombak emas. Ekspresi para ahli kekaisaran semuanya berubah. Alis Penatua Long Mu berkerut bersama. Di Canopy Great Country, tidak banyak orang yang tidak mengenali sedan naga emas tombak emas. Bahkan jika tidak, mereka akan tahu legenda itu. Sedan naga emas tombak emas, wakil patriark agama darah besi. Ekspresi permaisuri Yin menegang dan wajahnya yang tenang berubah serius. Tidak peduli seberapa buruk situasinya sebelumnya, dia tidak tergerak seperti ini. Timo, apakah kamu benar-benar akan melindungi bocah ini? Suara tua Penatua Long Mu bergema dalam jarak puluhan mil. Rambut berwarna darah Timo berjalan keluar dari sedan tombak naga emas-emas untuk menyambut Zhao Feng. Zhao Feng adalah tamu agama darah besi saya. Jika permaisuri Qin tidak menyerang lebih dulu, dia tidak akan menempatkan dirinya dalam kondisi seperti itu. Petik 2. Timo terkekeh dengan dingin. Meskipun kultivasinya sedikit lebih lemah dari Penatua Long Mu, dia masih membalas. Terutama setelah roda cahaya dan kegelapan ditempa, Timo bahkan lebih kuat. Lepaskan permaisuri Qin dan semuanya di sini hari ini hanya akan menjadi kecelakaan. Atau kalau hanya dengan kamu di sini, kamu tidak akan dapat melarikan diri tanpa terluka di bawah serangan hiruk pikukku dan beberapa True Lord Ranks lainnya. Petik 2. Wajah Penatua Long Mu sedikit jelek. Dia sudah mundur selangkah dengan mengatakan ini. Baik, biarkan dia pergi. Setelah mencapai kesepakatan, Timo sangat menentukan. Zhao Feng mengangguk dan menendang permaisuri Qin ke arah mereka tanpa berkata lagi. Bab 310 Perjanjian. Zhao Feng mengangguk dan kemudian tanpa ekspresi menendang permaisuri Qin, yang memiliki penampilan untuk menghancurkan suatu negara, ke arah mereka. Langkah ini membuat pria berwarna darah itu linglung dan murid-murid Grand Elder berkontraksi. Eselon-eselon atas berikut dari kekaisaran semua tertegun. Mungkinkah hati Zhao Feng terbuat dari batu? Untuk menendang wanita paling cantik di Great Country tanpa mengatakan apa-apa. Selanjutnya, permaisuri Qin adalah penatua baginya. Namun, situasinya tidak sesederhana itu. Zhao Feng kedua menendangnya, cahaya dingin melintas di mata permaisuri Qin dan rona merah cerah di wajahnya memudar lebih dari setengahnya dan ki berwarna-warni dari roh sejati berputar ke arah Zhao Feng. Permaisuri Qin telah melakukan serangan balik. Tanpa sadar, permaisuri Qin telah memulihkan 10 hingga 20% kendali atas ki-nya dari roh sejati dan pada saat kritis ini, dia melawan balik. Awas, seru warna darah Timo, tetapi dia tidak punya cukup waktu untuk ikut campur. Setelah membunuh Zhao Feng dan menghancurkan segel bunga persik mistik, saya akan dapat langsung mendapatkan kembali kekuatan True Lord Rank penuh saya. Aku bahkan tidak perlu takut dengan Deputi Patriark Agama Besi Darah sebanyak itu dan ketika Grand Elder dan rekan-rekannya tiba, kita bahkan mungkin bisa membunuh Timo. Petik 2. Mata permaisuri Qin bersinar dengan niat membunuh saat ki warna-warni dari roh sejatinya bergetar dan menembak ke arah Zhao Feng. Ini adalah titik balik yang mengejutkan. Begitu permaisuri Qin berhasil, tidak hanya Zhao Feng akan mati, bahkan seluruh situasi negara besar akan berubah. Pintar, memang layak menjadi permaisuri.
Mata kekaisaran bersinar. Namun, Permaisuri Qin menyerang, Zhao Feng sudah menendang keluar dan setengah langkah lebih cepat dari Permaisuri Qin. Keduanya berada di 3 bunga teratai berharga dan jarak pendek tidak akan bisa ditutupi oleh budidaya. Miao miao, kucing kecil pencuri itu memekik dan meskipun whip Mystic Snake Blood telah diguncang oleh Qi dari spirit sejati, kucing itu dengan tegas melepaskan cambuk dan menyapu ke arah Permaisuri Qin. Bam! Kaki Zhao Feng mengenai Permaisuri Qin. Ledakan, Zhao Feng mendengus dan hampir memuntahkan seteguk darah, tetapi kakinya mengandung kekuatan petir dan sumber roh sejati dari bajak laut bulan air dan ini membuat sosok Permaisuri Qin sedikit menegang saat dia mundur. Permaisuri Qin saat ini hanya bisa menggunakan 10-20% dari kekuatannya dan dia jelas tidak mendapatkan keuntungan apapun setelah Zhao Feng mendapat pukulan pertama. "Pa!" Kaki kucing pencuri kecil itu berkilau dingin dan menebas wajah Ratu Empress. Sua, pelindung Qi dari roh sejati Qin yang tercabik-cabik dan sosoknya yang mempesona didorong keluar dari 3 bunga teratai berharga. Sebuah luka merah muncul di wajahnya yang cantik. Miao miao, kucing kecil pencuri itu menjilati darah di cakarnya dan memandangi Permaisuri Qin. Kucing ini, petik 2, Permaisuri Qin sangat marah sehingga dia gemetar. Seorang permaisuri seperti dirinya telah ditampar muka oleh seekor kucing. Meskipun serangan baliknya saat itu tidak berhasil, itu setara dengan Zhao Feng tapi dia meremehkan kucing ini. "Sungguh kucing," seru Timo ketika dia tiba dari belakang. Zhao Feng mengeluarkan segel bunga persik mistik dan ekspresi Permaisuri Qin berubah saat dia segera kembali ke Grand Elder dan perusahaan. Setelah kegagalan serangan balik, dia harus mengakui bahwa dialah yang dirugikan. Alasan mengapa Zhao Feng menang bukan karena kecerdasan, kekuatan atau nyali. Dia tidak berkelahi sendirian. Di belakangnya adalah perhitungan bajak laut bulan air yang telah berkembang selama 100 tahun. Bahkan di bawah situasi ini, Permaisuri Qin hampir berhasil. Dari ini, orang bisa melihat bahayanya. Bahkan Timo berkeringat dingin. Memiliki segel bunga persik mistik berarti bahwa Zhao Feng telah membatasi Permaisuri Qin, yang memiliki kekuatan pertempuran dari True Lord Rank. "Ikut aku ke sedan." Timo menarik Zhao Feng ke sedan tombak naga emas-emas. Pada saat ini, Penatua Longmu, Permaisuri Qin, 2 True Lord Rank lainnya dan 5 True Mystic Rank semua menghadapi sedan tombak naga emas darah. "Penatua Longmu, mengapa kita tidak menggunakan kesempatan ini untuk menghabisi Timo? Selama kita membunuh atau melukainya, situasi di Canopy Grid Country akan berubah." Petik 2. Semua orang tahu bahwa Patriark Agama Darah Besi dalam tidur nyenyak adalah bohong. 1 Timo bukan pertandingan kami. Petik 2. Eselon atas dibahas, tetapi Grand Elder Longmu dan Empress Qin sama-sama tenang. "Permaisuri Qin, bagaimana menurutmu?" Grand Elder Longmu berbalik ke arah Permaisuri Qin. Tingkat keberhasilannya hanya 50%. Kekuatan agama darah besi telah ada di ibu kota selama bertahun-tahun. Semua orang tahu kekuatan Timo. Dengan roda cahaya dan kegelapan, pelanggaran dan pertahanannya sempurna. Selanjutnya, sedan naga tombak emas-emas adalah item warisan dari Iron Blood Religion Patriarch dan dapat mengabaikan serangan dari orang-orang di True Human Rank, melemahkan serangan orang-orang di True Mystic Rank sebesar 70% dan mereka di Lord benar diberi peringkat oleh 30%. Dapat dikatakan bahwa dengan ini mereka tidak bisa ditembus. Petik 2. Permaisuri Qin tidak dibutakan oleh kebencian. Meskipun ada goresan di wajahnya, itu tidak membuatnya jelek tapi membuat orang lain ingin lebih melindunginya. Pada kenyataannya, dia memiliki masalah lain dan itu adalah mistik segel bunga persik Zhao Feng dan 3 bunga teratai berharga. Segel bunga persik mistis membalasnya dan 3 bunga teratai berharga dapat melepaskan 3 aroma yang dapat memengaruhi orang-orang di alam roh sejati. Dikombinasikan dengan sedan naga emas tombak emas, itu seperti menambahkan sayap ke harimau. Oleh karena itu, tingkat keberhasilan imperial sangat rendah dan Permaisuri Qin akan dirugikan. Zhao Feng duduk di sedan yang nyaman dan merasa aman. Bahkan mata spiritual Tuhannya merasa sulit untuk melihat melalui materi di mana sedan naga tombak emas-emas diciptakan. "Zhao Feng, jika Anda membagikan segel bunga persik mistik, kami akan membiarkan Anda pergi," kata Kaisar Negara Besar Kanopi. "Jika Kekaisaran mengambil surat perintah saya dan tidak membahayakan orang-orang yang dekat dengan saya atau saya sendiri, saya akan menghancurkan segel bunga persik mistik sendiri dalam waktu 3 tahun. Zhao Feng menanggapi, dengan segel bunga persik mistik di tangan,
Permaisuri Qin harus berpikir tentang menghitung melawannya atau klan bulan rusak. Alasan mengapa dia mengatakan 3 tahun adalah bahwa Zhao Feng menyadari bahwa kekuatan mistik Peach Flower Cell secara bertahap menurun setelah digunakan kali ini dan itu tidak akan menimbulkan ancaman bagi Permaisuri Qin setelah 3 tahun. Kesepakatan, patuhi janjimu. Permaisuri Qin mengangguk. Paling buruk, yang perlu dia lakukan adalah bersembunyi selama 3 tahun dan bahkan jika Zhao Feng kembali setelah itu, dia masih akan mencoba yang terbaik untuk menyelesaikan perhitungan bajak laut Water Moon. Setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan, sedan naga emas tombak emas pergi bersama 4 pembawa sedan True Human Rank. Imperial mengirim sedan tombak naga emas dengan mata mereka. Grand Elder, Emperor, Empress, kita hanya akan membiarkan mereka pergi. Setelah kejadian ini, di mana kekuatan kekaisaran berada? Beberapa eselon atas tidak dapat menahan diri. Seorang pemuda yang sangat sedikit di alam Ascended telah menculik ratu mereka dan mereka hanya bisa mengirimnya pergi dengan mata mereka. Ini adalah pukulan besar bagi nama kekaisaran. Jika kita bahkan tidak bisa menahan diri pada hal sekecil itu, maka akan menjadi kekacauan ketika sesuatu yang besar terjadi. Kekuatan agama darah besi menekan kita sedikit saat ini dan mereka masih memiliki patriark mereka yang kehidupan dan kematiannya tidak diketahui. Petik 2. The Grand Elder samar-samar menggelengkan kepalanya. Ya, kami akui bahwa patriark agama darah besi itu kuat. Beberapa ratus tahun yang lalu, dia berpartisipasi dalam menghancurkan Scarlet Moon Patriarch dan merupakan seorang ahli yang bertarung dengan Patriark Religion Moon Scarlet. Tetapi beberapa ratus tahun telah berlalu dan umur Sovereigns normal di Origin Core Realm berusia 500-800 tahun. Saat itu, Patriarki agama darah besi terluka parah dan dikatakan sedang tidur tetapi saya curiga dia sudah mati. Bahkan jika dia masih hidup, dia tidak akan sekuat sebelumnya atau agama darah besi akan menyatukan negara besar dan bahkan mungkin mencapai puncak, klan 1 bintang, kata dengan enggan. Penatua Suisin, apa yang Anda katakan mungkin benar. Tetapi saat ini adalah titik yang sangat unik pada waktu untuk benua utara, benua tengah dan bahkan 10 faksi besar. Grand Elder Longmu tersenyum samar. Mendengar ini, orang-orang yang hadir semua mulai berpikir. Kamu sedang berbicara tentang pengumpulan naga suci-suci. Mata orang-orang yang hadir menyala. Kalian tahu kebesaran dari pengumpulan naga sejati suci. Setiap 10 tahun, hanya jenius sejati yang telah mengumpulkan cukup banyak uang yang dapat membuka 4 warisan besar. Dalam 10.000 tahun terakhir, warisan-warisan surga telah muncul sekali. 7 warisan pedang 2 kali dan yang besar dan kecil lainnya berjumlah 100 kali. Grand Elder terdiam. The Secret Fruit Dragon Gathering adalah area bunga hijau dan kekayaan beberapa area lainnya. 10 faksi besar dan setiap negara besar serta Origin Core Realm Sovereigns semuanya memiliki rekomendasi. Ini berkontribusi pada masa depan negara besar. Jika mereka bisa memasuki warisan dan mengeluarkan senjata dan teknik rahasia yang kuat, itu bisa mengubah nasib negara besar. Petik 2. Permaisuri Qin menganggukkan kepalanya dengan senyum dan harapan bersinar di matanya. Dalam sedan tombak naga emas. Terima kasih, Wakil Patriark atas bantuanmu. Zhao Feng penuh rasa terima kasih. Kali ini ia menggunakan token pesanan besi darah emas, dan agama darah besi melunasi utangnya. Timo menginspeksinya sejenak sebelum berkata, Zhao Feng, aku masih meremehkan potensi dan keberanianmu. Sekarang kamu musuh dengan kekaisaran, keluarga Liu dan bahkan Qin Sword Palace, kemana kamu akan pergi? Petik 2. Zhao Feng hilang ketika dia mendengar pertanyaan ini. Dia sudah menyelesaikan misi masternya, tetapi penerima surat itu mencoba membunuhnya. Setelah menyinggung dewa dan kekaisaran kota danau yang banjir, kemana aku harus pergi? Zhao Feng memang hilang, tidak ada tempat untuk meletakkan akarnya. Kembali ke 13 negara, situasi di sana tidak akan lebih baik daripada di sini. Sebaliknya, tinggal di sini berarti lebih banyak sumber daya dan kekayaan. Jika kau mau, aku bisa mempromosikanmu ke pemimpin bab agama darah besi dan memberimu wilayahmu sendiri yang dihuni sebagai negara kecil. Timo jelas mengagumi Zhao Feng. Meskipun dia telah membayar kembali Zhao Feng, dia masih menawarkan bantuannya dan bersedia untuk mempromosikan Zhao Feng ke pemimpin bab. Ini berarti bahwa jika Zhao Feng bersedia, wilayah yang dikuasainya akan sebanding dengan negara Cloud. Dalam agama darah besi, hanya mereka yang berada di True Mystic Rank yang memiliki hak untuk menjadi pemimpin bab. Dari ini,
orang bisa melihat betapa pentingnya Timo pada Zhao Feng. Masalahnya adalah bahwa Zhao Feng sekarang tidak memiliki tempat untuk tinggal dan bahaya sudah dekat. Saya bersedia memasuki agama darah besi. Zhao Feng setuju. Bab 311 Keputusan Timo. Zhao Feng setuju tanpa ragu. Di Canopy Great Country, dia tidak memiliki pijakan dan tempat tinggal. Saat ini, dia seperti gulma tak menentu yang melayang tanpa tujuan. Sejak perjamuan aliansi, Zhao Feng telah mencapai palung hidupnya. Setelah memasuki negara besar, ia telah dijamin oleh pasukan utama. Sedangkan agama darah besi mengagumi Zhao Feng dan membantunya. Bahkan jika itu adalah kekuatan jahat, Zhao Feng tidak akan menolak mereka. Setelah mengalami begitu banyak angin dan hujan, dia tidak memiliki gagasan yang jelas tentang yang benar atau yang jahat lagi. Selain itu, Zhao Feng masih memiliki keinginan yang mendalam di dalam hatinya dan itu adalah untuk kembali ke 13 negara ketika dia memiliki kekuatan dan kekuatan yang cukup. Zhao Feng, alasan aku mengagumimu sebelumnya adalah karena garis keturunan matamu. Tetapi setelah Anda melarikan diri dari pernikahan di kota Danau Banjir dan bertempur di Departemen Water Moon kemudian menculik Permaisuri Qin sambil mundur sepenuhnya tanpa cedera, saya telah memberikan bakat, potensi, dan keberanian Anda peringkat yang lebih tinggi. Petik 2. Rambut berwarna darah Timo memiliki senyum yang dalam di wajahnya. Hati Zhao Feng bergerak sedikit, dia tidak berpikir bahwa semua tindakannya tidak bisa lepas dari mata agama darah besi. Lolos dari pernikahan dan menculik permaisuri adalah hal yang mengejutkan, tetapi treasury bulan air jauh dan itu tidak terjadi lama. Jika agama darah besi bisa menemukan kebenaran dengan begitu cepat, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Aku benar-benar memiliki kekayaan besar untukmu yang bisa kamu coba setelah memasuki agama darah besi. Timo berhenti. Keberuntungan besar. Zhao Feng sangat sensitif terhadap kata-kata ini. Sudah pasti bahwa kekayaan seperti Water Moon Treasury tidak dianggap besar. Dari Water Moon Four Treasures, satu-satunya yang bisa masuk ke matanya adalah Triflowered Treasure Lotus tetapi dia mungkin bahkan tidak menggunakannya. Itu adalah pertemuan naga sejati takut yang paling agung dari benua bunga hijau. Setiap keajaiban yang berpartisipasi akan memimpin kekayaan para jenius dan setiap dari mereka adalah anak-anak surga. Timo meringkas. Takut True Dragon Gathering. Zhao Feng telah mendengarnya di catatan kuno tetapi dia tidak berpikir bahwa sumber yang sebenarnya ada di sini. 13 negara terlalu jauh dan tidak tahu ini biasa. The Secret True Dragon Gathering adalah panggung benua dan mata seluruh benua akan berkumpul di sana. Bagi kebanyakan jenius, mereka akan mati tanpa penyesalan jika mereka dapat berpartisipasi. Namun, kebanyakan dari mereka bahkan tidak memiliki hak untuk berpartisipasi. Petik 2. Timo menghela nafas. Zhao Feng mendecakkan lidahnya. Berapa banyak jenius di benua ini? Menurut Permaisuri Qin, negara awan, yang merupakan tanah air Zhao Feng, adalah desa terpencil. Desa-desa di atas adalah kota, ibu kota, dan negara. Hanya sebuah desa saja yang menghasilkan Zhao Feng, Xin Wuheng, Bei Moi, Chang Yuyue, Lin Tong dan Zhao Yufei. Berapa banyak jenius seperti mereka yang dimiliki seluruh benua? Dan berapa banyak yang akan lebih kuat? Berpikir sampai di sini, Zhao Feng tidak bisa menahan kegembiraannya dan darah di dalam dirinya mulai mendidih. Timo melihat perubahan sikap Zhao Feng dan tersenyum, ketika berkah yang dibawa oleh para jenius di Secret True Dragon Gathering berkumpul, ada kemungkinan baginya untuk terhubung dengan warisan dari area luar. Misalnya, warisan-warisan surga, warisan 7 pedang. Tentu saja, warisan besar ini jarang muncul dan warisan-warisan surga hanya muncul sekali setiap 10.000 tahun yang merupakan peluang 1%. Melalui Secret True Dragon Gathering, ada juga peluang untuk terhubung dengan warisan lain dari skala yang berbeda. Petik 2. Zhao Feng mengerti mengapa pengumpulan naga suci-suci akan menarik seluruh benua yang bahkan 10 kekuatan besar, negara besar dan sekte besar semua akan mengirim keajaiban mereka. Jika seseorang dapat berpartisipasi dalam Secret True Dragon Gathering, itu berarti bahwa mereka akan dapat bertarung dengan para jenius dari benua lain. Apakah ada kemungkinan melihat orang jenius dari 13 negara atau negara kuat naga besi di pengumpulan naga suci-suci? Zhao Feng tiba-tiba berpikir. Menurut logika, peluangnya tidak tinggi dan negara kuat naga besi memiliki kesempatan lebih tinggi tetapi memikirkannya sekarang, 13 negara mungkin sudah dikuasai oleh negara kuat naga besi.
Zhao Feng tidak tahu bahwa jika tetua pertama memiliki beberapa koneksi, para ahli dari klan lain juga akan memiliki koneksi. Wakil Patriark, apakah Anda berencana untuk membiarkan saya berpartisipasi dalam Secret True Dragon Gathering? Zhao Feng tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Untuk bertarung dengan para jenius dari seluruh benua dan memiliki kesempatan untuk memasuki warisan adalah sesuatu yang pantas untuk dinanti. Hehe, Zhao Feng, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Ya, garis keturunan, potensi, dan keberanian Anda semuanya sempurna, tetapi dengan level Anda saat ini, cukup bagus untuk mencapai 1000 teratas. Jika Anda tidak dapat mencapai 100 teratas, Anda tidak memiliki nilai banyak bagi agama darah besi. Petik 2. Pria berambut darah-darah mengungkapkan sedikit main-main. Zhao Feng bingung, dia bahkan tidak punya hak untuk berpartisipasi. Kamu dulu tinggal di desa yang jauh dan terlalu meremehkan para jenius puncak. Dalam 10 faksi besar, sejumlah kecil core disciples telah mencapai real spirit true di usia Anda dan itu bukan sesuatu yang langka. Beberapa monster bahkan telah mencapai pangkat mistik sejati dan tuannya adalah penguasa di alam inti asal. Petik 2. Kata-kata Timo melanda Zhao Feng. Bakat para jenius puncak pasti telah melampaui 13 negara dan mungkin bisa dibandingkan dengan Zhao Yufei. Sumber daya di Canopy Grid Country juga melebihi 13 negara dan 10 kekuatan besar bahkan setengah tingkat lebih tinggi dari Imperial dan agama darah besi. 10 kekuatan besar ini bahkan telah menghancurkan agama Scarlet Moon. Selain itu, sejumlah kecil jenius ini adalah murid penguasa. Bakat, sumber daya, guru, kompetisi, kelahiran dan lingkungan mereka berdua melampaui Zhao Feng. Di bawah situasi ini, kepercayaan diri Zhao Feng akhirnya mulai mengendalikan dirinya sendiri. Meskipun kamu bisa menantang mereka yang berada di pangkat manusia sejati ketika kamu berada di setengah langkah realem spirit spiritual dan menang, ada juga kejadian memenangkan perkelahian melawan lawan kultivasi yang lebih tinggi di Secret True Dragon Gathering. Sebagai contoh, Sword Saint Yekuxi dari beberapa ratus tahun yang lalu datang pertama kali dengan mengalahkan tahap True Mystic Rank akhir sementara hanya berada pada tahap awal dari True Human Rank, mencapai era ketenaran. Petik 2. Senyum Timo menjadi lebih besar. Pada kenyataannya, Zhao Feng bisa memasuki Secret True Dragon Gathering dengan kekuatannya saat ini, tapi dia tidak akan mendapatkan peringkat yang baik. Dia sengaja melatih Zhao Feng untuk memberinya lebih banyak tekanan. Secret True Dragon Gathering akan diadakan dalam waktu setengah tahun dan Iron Blood Religion memiliki banyak orang untuk dipilih. Jika Anda dapat mencapai alam roh sejati dalam setengah tahun ke depan, seharusnya tidak ada banyak masalah untuk berpartisipasi dalam pengumpulan naga suci-suci. Petik 2. Kata Timo, saya mengerti. Dalam keadaan normal dengan kultivasi Zhao Feng saat ini, harapan untuk mencapai alam roh sejati dalam waktu setengah tahun tidak tinggi. Tapi tingkat energi mental Zhao Feng tinggi dan dia memiliki sumber roh sejati bajak laut air di dalam dirinya. Timo bisa merasakan tingkat energi mental Zhao Feng saat ini, tetapi dia tidak bisa melihat sumber roh sejati bajak laut bulan karena disembunyikan oleh teknik rahasia dari warisan-warisan surga. Dari sudut pandang Timo, Zhao Feng hanya memiliki peluang 30-40% untuk mencapai alam roh sejati dalam waktu setengah tahun tetapi Zhao Feng cukup percaya diri. Sedan naga tombak emas-emas terbang di udara dan tiba di lembah setelah beberapa ribu mil. Sedan naga tombak emas-emas memiliki kekuatan untuk terbang sendiri, 4 pembawa sedan hanyalah pendukung yang mengurus hal-hal kecil untuk wakil patriark. Lembah ini dilindungi oleh susunan besar yang skalanya 10 kali lebih banyak dari klan rusak bulan. Di dalam lembah itu ada sebuah istana besar yang dibangun di antara sebuah lembah dan gua. Ini adalah markas agama darah besi. Meskipun tidak sebesar ibu kota, pertahanannya sangat kuat. Salam wakil patriark, para anggota agama darah besi, dari para pembudidaya realem Ascen ke spiritual realem pelaksana realem semua membungkuk ketika sedan naga tombak emas-emas turun. Zhao Feng melangkah keluar dengan pria kulit berwarna darah dan mengangkat mata orang yang tak terhitung jumlahnya. Siapa bocah ini yang bahkan bisa duduk di sedan tombak naga emas-emas dengan wakil patriark? Anggota agama darah besi semua diam-diam terkejut. Sekitar setengah dari waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh nanti. Pria rambut berwarna darah dan Zhao Feng berjalan ke aula besar. Timo mengadakan pertemuan yang dihadiri beberapa penatua dan pelindung. Zhao Feng mengenal salah satu dari mereka,
penatua berjubah berkerut, pelindung besi darah besi yang telah memperingatkannya ketika dia baru saja memasuki ibu kota. Ini adalah pemuda yang baru saja menyandera Ratu Qin di ibu kota. Rambut berwarna darah yang diperkenalkan wakil patriark. Eselon atas dari agama darah besi semua setidaknya di True Mystic Rank dan beberapa bahkan berada di puncak True Mystic Rank. Salah satu tetua adalah perempuan berambut putih yang adalah tetua peraturan dan kultivasinya telah mencapai peringkat Lord sejati. Statusnya hanya di bawah status wakil patriarki. Setelah perkenalan ini, Zhao Feng mengenal beberapa eselon atas. Tentu saja, agama darah besi ditempatkan, jadi orang-orang yang hadir tidak semua eselon atas tetapi bahkan kemudian, ini sudah cukup untuk membuat Zhao Feng mengerutkan lidahnya. Bahkan jika Anda menambahkan semua 13 negara dan 2 negara kuat bersama-sama, mereka mungkin tidak akan menjadi pertandingan agama darah besi. Zhao Feng berpikir dalam hatinya. Patriark, Anda ingin mempromosikannya ke pemimpin bab. Ini bukan masalah kecil. Sebagian besar kontestan untuk pemimpin bab berada di True Mystic Rank atau puncak kuat True Human Ranks. Seorang pemuda semuda dia dengan budidaya yang tidak memadai mungkin akan merasa sulit untuk mengendalikan seluruh area. Petik 2. Wanita penatua regulasi berambut putih mempertanyakan. Menurut apa yang diketahui Zhao Feng, Timo adalah wakil patriark darah besi agama. Pada kenyataannya, dia tidak jauh berbeda dari patriark sejati karena tidak ada yang tahu apakah patriark sejati itu hidup atau mati. Bahkan ada desas-desus bahwa dia tertidur lelap. Singkatnya, keberadaan patriark yang sebenarnya bisa diabaikan. Semua orang setuju, pemimpin bab sangat penting dalam agama darah besi. Mereka bisa menahan benteng di satu area dan akan sebanding dengan markis di Imperial. Keputusan saya sudah final. Rambut darah mewarnai ekspresi wakil patriark bahkan tidak berubah sama sekali dan dia tidak membuat tanda-tanda menjelaskan. Dia memberikan perasaan bahwa dia memegang semua kekuatan dan keputusan.